Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belinda Hanalivia dari kelas 12 IPA 3. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem pertahanan dan penyerangan dalam sepak bola. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem pertahanan sepak bola, yaitu strategi pertahanan dalam permainan sepak bola identik dengan pemain yang berada di posisi belakang. Ada 4 macam yang mengisi posisi bek dalam sepak bola. Yang pertama ada bek tengah, bek sisi, bek sayap, dan libero. Pemain belahan dalam permainan sepak bola disebut defender, yang berperan untuk mengawal kemanapun pemain penyerang lawan bergerak, terutama saat bola di kawasan yang dijaganya. Ada 3 sistem pertahanan yang digunakan dalam sepak bola, yaitu man-to-man marking, zona marking, dan campuran. Yang pertama, man-to-man marking. Seperti pada gambar, man-to-man marking adalah tiap pemain mengawasi serta menjaga pemain lawan satu lawan satu supaya lawan tidak dapat menguasai bola, serangan dapat dihadang, dan melakukan serangan balik. Keunggulan dari man-to-man marking yaitu pembagian tugas antar pemain jelas, pemain lebih berkonsentrasi saat membaca dan melihat teknik serangan lawan. Kekurangannya yaitu alur permainan sepak bola dikendalikan tim lawan dan pertahanan akan rapuh jika pemain lawan unggul dalam man marking. Kemudian ada zona marking. Zona marking adalah bentuk strategi di mana pemain menjaga daerah tertentu di daerah pertahanan sehingga saat ada lawan yang masuk ke daerah tersebut menjadi tugas pemain yang bersangkutan. Dapat dikombinasikan dengan tukar-menukar pemain penjaga atau man marking fleksibel. Keunggulan dari zona marking yaitu posisi pemain yang tidak beranjak dari posisi aslinya ketika mampu merebut bola dari lawan sehingga lebih mudah untuk melakukan serangan balik. Kekurangannya yaitu kesulitan untuk membentuk kembali struktur permainan saat lawan melakukan serangan balik. Formasi yang digunakan yaitu seperti pada gambar yaitu formasi 4-4-2. Yang terakhir ada campuran antara man-to-man marking dan zona marking, yaitu penggabungan kedua pola pertahanan guna meredam dan meminimalisir serangan lawan dengan cepat. Pola ini lebih kompleks karena setiap pemain yang sedang menjaga lawannya secara tiba-tiba berpindah tempat, kemudian tugasnya akan diberikan kepada pemain lain yang lebih dekat. Kemudian saya akan membahas mengenai sistem penyerangan dalam sepak bola. Adalah suatu bentuk susunan para pemain yang dipakai untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke gawang tim lawan. Tujuannya untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dan memenangkan permainan. Beberapa pola penyerangan. Yang pertama ada pola penyerangan dengan struktur tersusun atau free role play, yaitu seluruh pemain berada dalam posisi masing-masing dan tidak berusaha untuk keluar dari posisi yang ditetapkan. Yang kedua ada pola penyerangan untuk pertahanan lawan yang rapat, yaitu menggunakan bek yang cukup banyak dengan tambahan gelandang bertahan. Yang terakhir ada pola menyerang untuk memanfaatkan ruang kosong, yaitu menempatkan striker tunggal dengan skill menggiring, memanfaatkan peluang, dan menggunakan waktu dengan baik dan tepat. Beberapa formasi yang sering digunakan yaitu ada formasi 4-3-3 dan formasi 4-2-4. Formasi 4-3-3 ini menempatkan 4 bek, kiri, kanan, dan 2 tengah, 3 gelandang dan 3 penyerang, sayap kiri, sayap kanan, dan penyerang tengah. Formasi 4-2-4 ini ditempati oleh 4 bek, kiri, kanan, dan 2 bek tengah, 2 gelandang, dan 4 penyerang, sayap kiri, sayap kanan, dan 2 penyerang tengah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.